Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan dua orang penulis yang karyanya masuk dalam kumpulan cerpen 14 Rasa 14 Cerita. Yang berkerudung hitam adalah Mbak Najwa Abidah Hasna. Sekarang kelas berapa, Mbak? Kelas 6. Kelas 6 di SDN Sumber Teguh. Yang kedua adalah Mbak Iksania Saputri yang berkerudung merah. Kelas berapa, Mbak? 5. Di SDN Sumber Teguh. Oh, satu sekolah kan? Iya. Baiklah, kita akan bertanya beberapa hal tentang proses kreatif mereka berdua. Yang pertama yang perlu saya tanyakan kepada Mbak Najwa adalah bagaimana perasaan Mbak Nana saat mengetahui bahwa cerpennya bisa masuk dalam kumpulan cerpen 14 Rasa 14 Cerita? Senang dan gak menyangka. Gak menyangka. Kalau Mbaknya? Senang dan kaget. Dan kaget. Ini sepertinya maskernya dibuka saja nih. Begitu? Itu yang penuh. Dingin ya, dingin ya. Ah, Siap biar suaranya masuk ke kamera. Baiklah, mungkin saya perlu bertanya lebih detail tentang apa sih judul cerpen yang ditulis Mbak Nana dan itu mengisahkan tentang apa? berbagi kasih pada sahabat. Berbagi kasih kepada sahabat itu menceritakan tentang Ceritakan tentang persahabatan, kejuaraan dan jihad persahabatan yang tulus dan tidak memandang tidak melarang status. Oke. Alhamdulillah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di buku 14 Cerita 14 Rasa 14 Cerita. Oke. Kemudian untuk Mbak Nia, ini bukunya cerpennya berjudul apa dan berkisah tentang apa? Berjudul tentang liburan. Oke. Berkisah tentang satu anak yang pergi berlibur ke kebun binatang dan melihat banyak hewan. Itu kisah nyata atau kisah yang mengarang? Mengarang. Oh, saya kira sampai ke kebun binatang terus menceritakan itu. Baik, untuk berikutnya pertanyaannya adalah Mbak Nana kok bisa menulis cerita yang bagus itu sejak kapan Mbak Nana mulai belajar menulis cerita? Sejak saya membaca satu cerita di satu aplikasi Aplikasi apa? Wattpad. Wattpad. Itu sejak kapan ya? Waktu SD kelas berapa atau apa? 2019. 2019 berarti 2 tahun yang lalu ya, sampai masih kelas 4. 4. Nah, kalau Mbak Nia kapan mulai belajar menulis? Sejak kelas 4 SD Iya. dan sejak saya suka menulis cerita pendek ke buku tulis. Oh, jadi sampai membaca cerita pendek, kemudian cerita itu sampai tulis ulang di buku tulis. Kemudian selanjutnya sampai menulis berdasarkan apa yang sampean ingin tulis ya. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Nana, apakah setelah ini masih ada keinginan untuk mengasah keterampilan menulisnya sehingga suatu saat mungkin bisa bikin buku tidak kumpulan cerpen tapi novel judulnya ini karyanya Mbak Nana, satu buku yang memang Mbak Nana tak nulisnya. Apakah ada keinginan untuk mengasah Ada. Terus yang akan sampai lakukan kira-kira seperti apa? Mulai Sering membaca. sering membaca narasi-narasi, mempelajari kalimat-kalimatnya, tanda bacanya. Oh, iya. Jadi belajar lebih jauh tentang bahasa Indonesia ya. Kalau Mbak Nia, apakah masih punya keinginan untuk kapan-kapan aku tak nulis dhewe kumpulan puisi karya Iksania Saputri atau novel Sahabat Sejati karya Iksania Saputri atau apa masih punya keinginan seperti itu? Ada. Terus langkah yang sampai lakukan kira-kira akan seperti apa untuk mewujudkan itu? Belajar untuk selalu menulis cerita Oke. dan berbagi tulisan. Jadi try and error nulis, dibaca kalau ada yang kurang berbagi sampai hasil yang maksimal. Baiklah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira selain menulis, apa sama punya cita-cita ke depan sama ingin jadi apa lah? Kalau ingin jadi apa cita-cita yang ke depan? Kalau Mbak Nana?
pendidikan lebih hati ingin jadi penulis kan ya? Kalau Mbak Nia? Ingin jadi pelukis. Pelukis yang bisa menulis ya? Iya, alhamdulillah. Ini terakhir sekali untuk Mbak Nana, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-temannya di luar sana kalau ingin belajar nulis, kira-kira apa yang perlu dilakukan kira-kira teman-teman? Banyak-banyak membaca dan mempelajari kalimat-kalimat yang baik. Oke. Kalau Mbak Nia mungkin ada saran-saran untuk teman-teman yang ada di luar sana. Terus belajar untuk membaca dan jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bicara lagi dengan karya-karya terbaru dari Mbak Nana dan Mbak Najwa, Mbak Nana dan Mbak Nia. Dan mari kita doakan agar suatu saat Mbak Nana bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang penulis yang levelnya internasional. Bukunya tidak hanya dibaca di Indonesia tapi juga dibaca di luar negeri, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Untuk Mbak Nia juga kita doakan semoga bisa menjadi pelukis yang levelnya internasional. Lukisannya nggak cuma dipajang di musola seperti ini, tapi juga bisa dipajang di museum-museum baik Indonesia maupun luar negeri. Amin. Cukup sekian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.